Aida rindu supaya kamu mengikuti ibadah ini dengan tertib ya. Kita bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita akan berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bersyukur, kami bersuka cita karena Tuhan sudah memberikan kami kekuatan, kesehatan Tuhan. Dan hari ini kami akan beribadah bersama. Tuhan Yesus berkati kami, Tuhan tolong kami supaya hari ini, ibadah hari ini memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya ibadah hari ini akan terus menjadi berkat bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita akan mengangkat pujian. Ku menang, ku menang. Di dalam peperangan, ku menang atas segala
kita siapkan hati kita, sejenak kita berdoa, menaikkan pujian dan doa kita kepada Tuhan. Kita berkati bangsa Indonesia. Syukur untuk setiap rencana-Mu buat bangsa ini. Kita mau berdoa memberkati bangsa Indonesia. Kita mau berdoa supaya hati Tuhan selalu ada atas bangsa ini. Tuhan selalu memberkati bangsa ini. Tuhan, kami memberkati Indonesia. Kami tahu hati-Mu Tuhan selalu ada atas bangsa kami. Kami tahu berkat Tuhan selalu ada atas bangsa kami. Karena itu hari ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Turunlah damai sejahtera Tuhan atas Indonesia. Kami berdoa memberkati Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa memberkati Presiden kami Bapak Joko Widodo dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua pemerintahan yang ada di bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Bahkan kami berdoa untuk pandemi yang sedang ada di bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan menyembuhkan bangsa kami. Tuhan memulihkan bangsa kami. Kami boleh menjadi bangsa yang tangguh. Kami boleh menjadi bangsa yang kuat. Di ulang tahun yang ke-76 ini, tangan Tuhan yang berkuasa melawat bangsa kami. Kami anak-anak-Mu, kami datang memberkati Indonesia. Biar berkat Tuhan turun atas Indonesia. Bagi bangsa ini kami berdiri dan mengucapkan berkat. Diberkatilah Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Bagi bangsa ini, bagi bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan membukakan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan, hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami percaya Tuhan mendengarkan pujian kami percaya Tuhan mendengarkan doa kami buat bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah melimpahkan berkat buat bangsa kami. Terima kasih banyak untuk anugerah-Mu yang besar, sehingga kami boleh ada di bangsa ini. Kami rindu hidup kami menjadi berkat buat bangsa ini. Berkati anak-anak-Mu, berkati kami semuanya. Dan saat ini kami siapkan hati kami Tuhan, untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati guru kami yang menyampaikannya buat kami. Dan kami semua membuka telinga kami, hati kami, untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom anak-anakku yang saya kasihi dalam Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Kemerdekaan di dalam Yesus Kristus. Nah, mari sama-sama kita membaca firman Tuhan
dari Galatia pasal 1, pasal 5 ayat yang pertama, yang berbunyi demikian. Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sekali lagi ya, Om Silas bacakan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, adik-adikku yang saya kasih, anak-anakku yang saya kasih dalam Tuhan, 17 Agustus yang lalu kita merayakan apa? Hari kemerdekaan. 350 tahun kita dijajah. Bayangkan, 350 tahun, bukan 10 tahun, bukan 35 tahun, tapi 350 tahun kita dijajah oleh sang penjajah. Itu sebabnya semua orang bersuka cita, semua orang bergembira, semua orang merayakan hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, adik-adikku yang saya kasih dalam Tuhan, kita juga dulu pernah dijajah oleh dosa. Kita dibelenggu oleh dosa. Nah, itu sebabnya firman Tuhan bilang begini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena Kristus sudah memerdekakan kita, kita jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sama seperti kemerdekaan bangsa Indonesia. Karena kita sudah merdeka, kita jangan mau lagi dijajah. Kalau ada orang yang berusaha menjajah kita, kita akan berusaha melawannya. Karena keadaan orang yang dijajah itu tidak enak, tidak bisa berbuat ini dan itu, semua dibatasi, harus sesuai dengan keinginan sang penjajah. Demikian juga ketika kita dibawa kungkungan dosa, kita dijajah oleh dosa, kita tidak bisa melakukan hal yang baik. Ketika kita mau lakukan yang baik, justru yang jahat kita lakukan. Kita tidak bisa melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya kalau kita tidak dimerdekakan oleh Kristus, kita tidak bisa masuk surga. Kita pasti masuk kepada neraka. Kita tidak bisa melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita mau menyenangkan hati Tuhan, justru yang jahat yang kita lakukan. Pokoknya kita tidak bisa bebas untuk melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kita menjadi budak dosa. Hidup kita diperbudak oleh dosa. Kita hanya melakukan yang jahat, dan hidup kita akan berakhir kepada neraka yang kekal. Nah, itu sebabnya kalau rakyat Indonesia bergembira, bersuka cita karena kemerdekaan, kita juga jauh lebih bersuka cita. Kita jauh lebih senang karena kita sudah bebas dari dosa. Kita sudah bebas dari kungkungan dosa. Kita tidak lagi dibawa kuk dosa, perhambaan dosa. Tapi kita sudah menjadi orang yang merdeka. Kita menjadi orang yang bisa masuk surga karena Yesus sudah memberikan kemerdekaan itu buat kita. Dosa tidak lagi berkuasa atas kehidupan kita. Nah, kalau begitu, apa yang kita harus lakukan ketika kita sudah merdeka? Nah, ini dia adik-adikku yang dikasihi Tuhan. Ketika kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, kita tidak lagi dibawa kuk dosa, kita tidak lagi dibawa perhambaan dosa, tapi kita dibawa menjadi hamba Kristus, menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, Om Silas ada cerita di Inggris itu pada zaman masa lalu, waktu itu perbudakan masih berlakukan di sana. Jadi orang, manusia itu bisa diperjualbelikan. Om Silas bisa dijual, Om Dhani juga bisa dijual kepada orang lain dengan harga yang disepakati bersama. Jadi manusia itu pada zaman dulu itu diperjualbelikan seperti perjualbelikan binatang. Nah, orang yang diperjualbelikan atau budak itu, ketika dia dibeli oleh seseorang, dia harus menghambakan diri kepada orang yang membeli dia. Dan dia tidak punya kebebasan untuk mencari kesenangannya. Dia tidak bisa berbuat apa yang dia mau. Dia harus melakukan apapun
yang diinginkan oleh sang tuannya. Bahkan kalau tuannya ingin membunuhnya, dia tidak punya hak untuk membela diri. Kalau dia disuruh ke sana, dia harus ke sana. Kalau dia disuruh ke sini, dia harus ke situ. Nah, satu kali seorang yang sangat kaya, dia punya segala-galanya, dia pergi ke pasar budak, seperti ke pasar hewan. Orang diperjualkan di pasar, kayak pasar sawah begitu, ada dijual manusia, bukan binatang. Kalau di pasar sawah ada jual ayam, ada jual yang lain-lain. Nah, di pasar seperti pasar sawah ada dijual manusia juga. Nah, ketika itu dia pergi ke pasar budak, lalu dia ingin mencari budak yang paling jahat, paling jelek, dan pokoknya semua yang tidak baik, paling pemarah, paling korup-korupan, semua sifat yang paling jelek dia ingin cari pada seorang budak. Lalu dia bilang, dia cari, saya ingin mencari budak yang paling jahat, paling jelek, dan paling dibenci oleh orang. Lalu, oh kalau begitu ada, dibawalah kepada dia seorang yang mukanya jahat, mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dia marah-marah terus, dia maki-maki, dia sumpah serapah terus. Nah, orang ini bilang, ini yang saya mau. Lalu ketika dia sepakati, saya mau membeli orang ini, saya mau membeli budak ini. Lalu disepakati berapa harga budak ini, dia membayar dengan lunas. Dengan membayar lunas, dia berhak untuk melakukan apa saja kepada budak ini. Budak ini tidak peduli, pokoknya dia marah-marah, dia maki-maki, dia sumpahi orang yang membelinya. Lalu budak ini dibawa ke rumahnya sang orang kaya ini. Ketika sampai di rumahnya, orang kaya ini pergi ke meja kerjanya, lalu mengambil pulpen dan menulis pada sebuah kertas. Dia tulis di situ, mulai hari ini engkau menjadi orang yang bebas dan engkau tidak diperbudak lagi. Saya sudah menebusmu dan engkau sekarang saya bebaskan. Sekarang kamu menjadi orang yang bebas dan tidak diperbudak lagi. Lalu dia tanda tangan dan dia berikan kepada budak itu. Wah, budak ini senang sekali. Wow, saya bebas, saya sudah ditebus. Lalu dia bilang, udah, dia senang sekali, dia lari, dia pegang senang, aku sudah bebas sekarang. Dia lari keluar, dia tidak bilang terima kasih karena dia orang jahat, orang yang paling garang, orang yang korup-korup. Dia lari keluar, sampai di jalan dia, aku bebas, dia pegang senang, aku sudah bebas sekarang. Lalu dia berjalan, di tengah jalan dia berhenti, dia pikir-pikir, saya mau pulang kemana? Saya tidak punya rumah, saya tidak punya keluarga. Saya ini selama ini diperjualbelikan kepada A, kepada B, orang satu kepada orang yang lain. Dan hari ini saya bebas, tapi saya tidak tahu mau kemana. Dia pikir, wow, orang yang menebus saya tadi adalah orang yang sangat baik. Dia teringat kepada orang yang menebus dia. Lalu dia berkata, aku akan kembali kepada orang yang menebusku. Aku akan menghambakan diriku kepada sang penebusku tadi. Aku tidak mau lagi kepada orang lain, tapi aku mau mengabdikan hidupku kepada orang yang baik yang sudah menebus aku tadi. Karena ternyata orang itu sangat baik. Lalu dia kembali kepada sang pembelinya tadi. Dia berkata, Tuhan, Engkau sudah menebus aku. Waktu aku keluar, aku tidak tahu mau kemana. Selama ini aku dimiliki orang yang membeliku, tapi sekarang setelah Tuhan membebaskan aku tidak tahu mau kembali kemana. Sekarang dengan kesadaran diriku, aku mau menjadi hamba-Mu dan aku mau melayani Engkau dengan segenap hatiku sampai aku mati. Aku akan menghambakan diriku kepadamu. Sekalipun Engkau sudah membebaskan aku, sekalipun Engkau tidak menghendaki, aku mau menyerahkan hidupku, menghambakan diriku kepadamu. Dan mulai hari itu, dia menghambakan diri dengan penuh sukacita kepada orang yang sudah menebus dia. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, Yesus sudah memerdekakan kita juga. Yesus sudah menebus kita, melepaskan kita, memerdekakan kita dari kuk dosa.
Dia sudah menyelamatkan kita, menebus kita dengan darahnya yang lunas dibayar. Sehingga kita menjadi orang yang merdeka. Kita menjadi orang yang bisa masuk surga. Dan seperti hamba tadi, kita mau menghambakan diri kita kepada Tuhan, sehingga kita menjadi anak-anaknya. Kita mau menghambakan diri karena kita mengasihi yang sudah menebus kita. Sama seperti hamba tadi, dia tidak lagi menghambakan diri karena kewajiban, tapi dia menghambakan diri karena dia senang, dia bersuka cita karena orang yang sudah menebus dia. Demikian juga hidup kita. Kita sudah dimerdekakan, ditebus oleh Yesus di atas kayu salib. Mari kita menghambakan diri kita kepada Dia, karena Dia mengasihi kita, Dia sangat baik, sehingga kita mau hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak hidup lagi di bawah kuk dosa, kita tidak melakukan dosa lagi, tapi kita mau melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan Yesus yang sudah menebus kita. Nah, siapa yang mau menyenangkan hati Tuhan hari ini? Haleluya. Karena kita sudah dimerdekakan oleh Yesus. Kita tidak lagi di bawah perhambaan dosa. Kita tidak lagi masuk ke neraka. Tapi waktu kita percaya, waktu kita datang kepada Yesus, kita menjadi orang yang memperoleh hidup yang kekal. Kita diberikan kemenangan, kita diberikan kelepasan, kita diberikan kebebasan, kemenangan di dalam Dia. Sehingga kita menjadi orang-orang yang berkemenangan. Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan hari ini. Siapa yang mau menjadi hamba Kristus? Angkat tangan. Nah, puji Tuhan. Saya percaya hidup kita hanya mau menyenangkan Sang Kristus Yesus yang sudah menebus kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. 17 Agustus yang lalu kami memperingati hari kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-76. Terima kasih untuk kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi kami. Tapi kami juga bersyukur, bersuka cita mengingat kemerdekaan yang Tuhan sudah karuniakan kepada kami melalui pengorbanan di atas kayu salib untuk memberikan kelepasan bagi kami, sehingga kami tidak lagi di bawah kuk dosa. Kami sudah dimerdekakan oleh Kristus, dan biarlah hidup kami persembahkan untuk mempermuliakan Engkau Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya, yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Semua diberkati hari ini, amin. Amin. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita hari ini. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian. Terima berkat dari Tuhan. Turunlah berkat yang besar dari Allah Bapa kita, kasih karunia melimpah dari Yesus Kristus, tuntunan penyertaan kuasa Roh Kudus akan terus ada menyertai memberkati hidupmu mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Setiap yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka! Oke, sekarang
waktunya kuis ya. Kuisnya gampang ya. Dari kelas balita ya, balita, kecil, pratama, besar, turun ya. Semuanya kamu foto ya, foto dirimu tapi bertemakan 17-an atau bertemakan tentang kemerdekaan ya. Jadi kamu bisa buat fotomu dengan bertemakan 17-an atau tentang kemerdekaan ya. Sekreatif mungkin kamu bisa, kamu buat sebagus mungkin ya. Kamu bisa pakai merah putih, kamu bisa pakai masker merah putih, kamu bisa pakai bando merah putih, atau kamu bisa pakai background tentang 17-an, apa saja yang penting bertemakan tentang 17-an Agustus ya, tentang kemerdekaan ya. Jadi foto kamu sudah selesai edit, kamu kirim ke grup KAA ya. Tidak tunggu sampai jam 4 sore. Oke ya. Jadi dari kelas balita sampai turun ya, semua kuisnya sama ya, foto dirimu dengan bertemakan kemerdekaan. Oke, siap ya? Tuhan Yesus memberkati.